Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Pada video kali ini, admin akan menceritakan cerita seram di balik boneka Hagiwagi. Boneka Hagiwagi ini terdapat di Poppy Playtime, yang memiliki arti yaitu waktu bermain Poppy. Poppy Playtime ini dikembangkan di Amerika, dan Poppy Playtime ini adalah game baru, karena game ini baru dirilis pada tanggal 12 Oktober 2021. Dalam game ini, yang menjadi pusat perhatian adalah karakter boneka monster yang berwarna biru, yang disebut boneka Hagiwagi. Sebelum dirilisnya game Poppy Playtime, ada seseorang yang pernah diteror oleh boneka Hagiwagi di dunia nyata. Cerita dimulai dari seorang pria yang bernama Randy. Dia merupakan mahasiswa yang bekerja sampingan di toko mainan, di mana pada siang hari waktunya digunakan untuk kuliah, dan pada malam hari digunakan untuk bekerja di toko mainan tersebut. Posisi Randy ini adalah menjaga toko mainan. Tetapi si Randy ini tidak mengetahui asal-usul toko mainan tersebut, dikarenakan toko mainan tersebut dulunya memiliki sejarah yang kelam. Malam pun tiba, si Randy ini pergi ke minimarket untuk membeli makanan, dan di tengah perjalanan, Randy ini dikagetkan dengan suara seorang perempuan yang berteriak dengan ucapan "ada monster". Randy pun bergegas mencari asal suara tersebut. Pada saat itu, Randy ini dikejutkan oleh sesosok monster raksasa yang berwarna biru, seperti boneka yang sedang menangkap seorang perempuan. Boneka monster itu pun tingginya kurang lebih 3 meter. Dan boneka monster tersebut dikatakan hampir mirip dengan boneka Hagiwagi, seperti mainan yang ada di tempat dia bekerja. Melihat monster itu, Randy ini tidak berani menyelamatkan seorang perempuan tersebut. Dan si Randy ini mengikuti kemana monster tersebut membawa korbannya. Dan boneka monster tersebut pun dilihat masuk ke suatu gedung yang gelap dan kosong, di mana gedung tersebut merupakan pabrik mainan. Sebelum berpindah ke toko mainan tempat Randy bekerja, di mana gedung tersebut merupakan pabrik mainan sebelum berpindah ke toko mainan tempat Randy bekerja. Dan tidak ada yang mengetahui pabrik itu digunakan lagi. Randy pun hanya mendengar kabar kalau terdapat adanya kasus pada pabrik tersebut. Namun dia tidak mengetahuinya lebih lanjut dengan apa yang terjadi di sana. Randy pun penasaran dibuatnya dan memutuskan untuk mengikuti monster boneka tersebut. Si Randy ini mulai masuk ke dalam pabrik tersebut dengan bantuan penerangan berupa flash handphonenya. Randy pun terus mengikuti monster boneka tersebut hingga ada cahaya terang. Tetapi saat di sana, boneka monster tersebut muncul dengan membawa seorang perempuan itu. Dari kejauhan, si Randy ini tetap mengamati boneka monster tersebut. Dan dia juga melihat perempuan yang dibawa oleh monster tersebut tidak mati, melainkan hanya pingsan saja. Lalu perempuan itu dimasukkan ke dalam sebuah tabung yang isi cairan berwarna biru. Dan banyak sekali ada selang yang terhubung dengan tabung itu. Selain itu, Randy juga melihat beberapa alat aneh di sana. Si Randy ini mengira kalau alat tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menciptakan suatu mainan. Dikarenakan tempat tersebut merupakan pabrik pembuatan mainan, dan wanita itu dimasukkan ke tabung tersebut. Wanita itu merasakan kesakitan, lalu tubuhnya hancur seperti cairan yang ada pada mesin tersebut. Si Randy ini mengira kalau alat tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menciptakan suatu mainan. Dikarenakan tempat tersebut merupakan pabrik pembuatan mainan, korban dari boneka monster itu dimasukkan ke tabung tersebut. Dan perempuan itu kesakitan, lalu tubuhnya hancur seperti cairan yang ada pada mesin itu. Mesin tersebut mulai bekerja, dan keluarlah sebuah boneka beruang dari dalam alat tersebut. Si Randy ini merasa ketakutan dan menyadari bahwa wanita tersebut sudah berubah menjadi boneka beruang. Dalam penyidikan ini, si Randy harus berhati-hati agar dia tidak berakhir seperti perempuan tersebut. Lalu, boneka Hagiwagi ini menyadari kehadiran Randy saat itu. Dan Randy pun terburu-buru memasuki tempat lain untuk menyelamatkan diri. Pada saat itu, Randy ini memasuki ruangan office untuk bersembunyi. Dan dia berada di sana seorang diri, gelap dan sunyi yang dirasakan oleh Randy. Randy pun sedang mencari informasi tentang insiden yang ada pada pabrik itu. Saat Randy sibuk mencari, si Randy ini mendapatkan suatu dokumen penting yang terdapat di dalam lemari. Dan belum sampai di sana, boneka monster tersebut pun datang menghampirinya dari belakang. Si Randy pun langsung berlari dan melewati lorong yang sempit, dan monster tersebut terus mengejarnya.
Lorong sempit pun bisa dilewati oleh boneka itu, karena tubuhnya terbuat dari boneka. Dan si Randy pun dibuat panik oleh monster tersebut. Dikarenakan Randy ini tidak mengetahui seluk-beluk tempat tersebut, Randy pun tetap menyelamatkan dirinya dan masuk ke salah satu ruangan. Ia pun tetap dikejar oleh monster itu. Si Randy pun melawan monster itu dengan berbagai cara, tapi monster boneka itu tetap mengejar Randy. Si Randy pun tidak mendapatkan jalan keluar dari tempat itu. Sampai-sampai Randy ini kelelahan dan dia jatuh dikarenakan kakinya tersandung sebuah kabel. Randy ini tidak bisa berbuat apa-apa karena monster itu sudah di depan. Randy hanya bisa pasrah dibuatnya. Saat itu Randy pun sadar akan adanya tower listrik di mana banyak terdapat kabel di sekelilingnya. Dan Randy itu mengambil 2 potongan kabel yang masih terhubung pada listrik. Dan listrik itu pun digabungkan olehnya, lalu mencoba melawan monster itu dengan listrik. Dan boneka monster itu pun dibuat takut olehnya. Hal yang dilakukan oleh Randy ini ternyata berhasil. Tubuh monster tersebut dapat tersengat listrik, dan monster itu melarikan diri. Randy pun dapat selamat dari kejadian itu, dan juga apa yang telah terjadi pada pabrik itu. Saat Randy sudah pulang ke rumah, Randy mencoba mencari informasi di internet mengenai pabrik mainan itu. Saat dia sedang mencari, hal hasil pun satu persatu didapatkan, bahwa pabrik tersebut sudah lama tutup sejak 20 tahun yang lalu, akibat adanya isu negatif yang tersebar di masyarakat. Tetapi saat Randy ini mencari informasi lebih dalam, tidak ditemukannya insiden tersebut secara detail olehnya. Tetapi untungnya Randy ini telah membawa dokumen rahasia yang dia dapatkan di ruangan pabrik tersebut. Pada saat membaca dokumen itu, Randy dapat menyimpulkan bahwa adanya sebuah eksperimen dari kepala ilmuwan di pabrik mainan tersebut. Pada dokumen itu, juga tertera adanya karyawan di sana dijadikan korban kelinci percobaan. Pada saat itulah pabrik tersebut ditutup oleh pemerintah. Selain itu, Randy juga membawa sebuah tape recorder yang dia temukan di ruangan pabrik itu. Pada saat itu, benda tersebut diputar oleh Randy. Randy pun dibuat kaget olehnya. Ternyata isi rekaman tersebut memperlihatkan eksperimen yang dilakukan 20 tahun yang lalu. Dan rekaman tersebut juga memperlihatkan adanya karyawan yang dijadikan kelinci percobaan dengan dipasangkan berbagai alat aneh ke dalam tubuh karyawan itu. Kemudian terciptalah sosok monster Hagiwagi ini dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Ternyata, boneka monster Hagiwagi ini dulunya adalah manusia biasa yang kemudian dirubah menjadi monster mengerikan. Oleh karena itu, Hagiwagi ini mempunyai niat untuk mengubah umat manusia menjadi boneka, sama seperti dirinya. Pada saat itulah game Poppy Playtime ini tercipta, yang berisikan game horor yang dirasakan oleh Randy. Oleh karenanya, Randy pun terkejut dibuatnya. Saat game tersebut viral, Randy ini membagikan cerita yang dia alami saat di pabrik itu di internet. Dan mungkin saja game Poppy Playtime ini terinspirasi dari kisah nyata yang kemudian diangkat menjadi game horor. Baik teman-teman, itulah cerita seram di balik boneka Hagiwagi. Jika ada salah kata atau penyampaian pada video ini, admin mohon maaf. Kalian boleh percaya ataupun tidak. Semuanya admin serahkan kepada kalian. Jika kalian suka dengan video di channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.